Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema pada hari ini Onesimus dari budak menjadi saudara. Kolose 4 ayat 9. Ya kusuruh bersama-sama dengan Onesimus saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Saudaraku, perjalanan hidup seringkali penuh dengan kejutan dan perubahan yang tak terduga. Ada kalanya kita mengalami transformasi yang begitu dramatis sehingga mengubah total arah hidup kita. Kisah Onesimus adalah salah satu contoh yang menginspirasi. Dia seorang budak yang melarikan diri, tapi kemudian bertemu dengan Paulus dan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Kini, ia kembali ke Kolose bukan sebagai seorang buronan, melainkan sebagai seorang saudara seiman yang dikasihi dan utusan yang dipercaya. Ia datang bersama-sama dengan Tikhikus, saudara yang setia dan yang kekasih, yang adalah seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Onesimus yang sebelumnya hanya dikenal sebagai budak milik Filemon, kini disebut Paulus sebagai saudara yang setia dan yang kekasih. Ini menunjukkan transformasi radikal yang telah terjadi dalam hidup Onesimus. Ia bukan lagi seorang budak yang melarikan diri, tetapi seorang saudara seiman yang telah menemukan kebebasan dan identitas barunya di dalam Kristus. Paulus mempercayakan Onesimus untuk mendampingi Tikhikus dalam misi penting ke Kolose. Mereka berdua ditugaskan untuk menyampaikan kabar terkini tentang Paulus dan pelayanannya kepada jemaat. Ini menunjukkan bahwa Paulus sangat mempercayai Onesimus dan melihatnya sebagai seorang pelayan yang setia dan berdedikasi, yang adalah seorang dari antaramu. Ini mengingatkan jemaat Kolose bahwa Onesimus adalah bagian dari komunitas mereka. Ia bukan orang asing, melainkan seorang yang mereka kenal. Paulus menginginkan jemaat Kolose untuk menerima Onesimus kembali, bukan sebagai budak yang melarikan diri, tapi sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Saudara, kisah Onesimus mengajarkan kita tentang kuasa transformasi Injil. Dia menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun yang terlalu jauh dari jangkauan kasih karunia Allah. Dia juga mengajarkan tentang pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi dalam tubuh Kristus. Ketika kita menerima seseorang yang telah berubah hidupnya, kita mencerminkan kasih dan pengampunan Allah sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kuasa transformasimu yang dapat mengubah hidup siapapun seperti yang Engkau lakukan dalam hidup Onesimus. Ajarlah kami untuk menerima satu sama lain dengan kasih dan pengampunan, melampaui perbedaan dan masa lalu kami. Bantu kami untuk membangun komunitas yang kuat, inklusif, penuh kasih, mencerminkan kasih-Mu kepada dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.